Sobat Psikologi Polri, mental sehat, kerja hebat. Kembali lagi dengan saya, Ibda Geri. Kita akan memasuki episode Psikologi Talk. Akhir ini kita ditemukan dengan berbagai fenomena, di mana yang terbaru ini adalah kasus kekerasan remaja, bahkan kepada anggota keluarga, termasuk pada orang tua. Nah, untuk membahas itu, kami mendatangkan narasumber yang memang ahli dalam bidangnya ya. Kali ini saya ditemani dengan narasumber, dengan Ibu Rahajeng Ika, MSc Psikolog, merupakan psikolog ya, yang banyak berkecimpung di dunia anak. Betul. Untuk pelaksanaan psikoterapi dan konseling. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Baik. Untuk kali ini kami akan membahas terkait dengan isu yang terkini ya. Tentunya terkait dengan anak, secara spesifik memang remaja ya. Ini kan ada kasus di Lebak Bulus itu Bu, terakhir mengenai pembunuhan ayah dan nenek ya Bu, yang dilakukan oleh seorang remaja di Jakarta. Nah ini adalah isu yang menarik Bu, karena terkait dengan kasus pembunuhan ini sudah sering terjadi. Kemudian yang menariknya adalah saat ini yang banyak melakukan juga masuk ke dalam kategori remaja ya Bu. Saya ingin bertanya dari sudut pandang secara psikologinya ya Bu ya, mengenai kasus pembunuhan ini sebenarnya apa sih yang terjadi Bu? Karena kasus ini boleh saya bilang pelajaran saya hanya dari media ya. Jadi saya nggak tahu terlalu banyak, tapi mungkin kalau ditanyakan apa sih kira-kira yang memungkinkan menjadikan kasus ini terjadi gitu ya. Dalam sebuah keluarga, dinamikanya kayak gimana, mungkin gitu ya maksudnya ya. Sebenarnya gini, sebuah keluarga itu berfungsinya kalau semuanya ada. Kalau terjadi disfungsi, biasanya efek lanjutnya memang akan keluar suatu hasil yang mengejutkan kita semua. Jadi kalau harusnya ayah berfungsi benar, ibu berfungsi benar, anak berfungsi benar, itu kan outcome-nya kita bisa lihat sebuah keluarga yang harmonis, sebuah keluarga yang saling support gitu ya. Tapi ketika terjadi yang berkebalikan dari yang seharusnya, patut diduga salah satu dari 3 fungsi tadi tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Apakah fungsi ayah kemudian tidak berjalan, atau fungsi ibu yang terlalu kuat, ataupun fungsi anak yang jadi tidak berkembang, itu tergantung bagaimana dinamika yang terjadi. Tapi biasanya ketika salah satu dari 3 ini gagal untuk menjalankan perannya dengan tepat, disitulah akan muncul outcome masalah dalam sebuah keluarga yang kalau dalam bahasa kita kaliaknya memprihatinkannya ini kan sebuah situasi yang kayak di film-film ya gitu ya, kayak sesuatu yang kayak nggak real gitu. Di Indonesia kan biasanya sebuah keluarga itu dikenal saling sayang menyayangi, kok ini tusuk-tusukan, kira-kira kan seperti itu ya. Jadi memprihatinkannya tuh di bagian itu ketika sesuatu yang kita duga inputnya bagus, kenapa outputnya serem banget ya, kira-kira gitu mungkin ya, maksudnya gitu ya. Jadi kalau jawaban saya itu ada fungsi yang nggak berjalan di antara salah satu atau justru ketiga-tiganya. Baik, jadi memang seharusnya dari peran orang tua ini memiliki peran yang ideal ya Bu, adanya peran yang memang berjalan sebagaimana mestinya antara ayah, ibu, sehingga nanti anak bisa berkembang dengan baik. Mengikuti, betul. Nah, jika melihat dari kasus ini, biasanya yang terjadi seperti apa, Bu? Dalam arti, apakah ada satu pola pengasuhan yang mungkin kurang, yang menyebabkan anak ini pada akhirnya memutuskan untuk berperilaku seperti ini? Kalau kita main duga-dugaan, kalau disebut tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, berarti selalu bisa 2, Mas. Bisa kurang, bisa berlebihan. Baik. Yang mana yang kurang, yang mana yang lebih, yang mana yang seharusnya terjadi dan tidak terjadi, disitulah problemnya. Jadi misalnya contoh kasus ya, harusnya kan ayah itu memiliki fungsi dan peranan jelas sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga, kalau di agama namanya imam gitu ya, dalam keluarga. Di luar itu dia adalah pemimpin atau bahkan seringkali di Indonesia mayoritas ya masih pencari nafkah kan ya. Artinya seorang ayah itu memberikan contoh-contoh di mana dia bisa bekerja dengan baik, menghasilkan sesuatu, dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup lebih dari dirinya sendiri. Jadi dia, istri, dan anak gitu.
Sementara seorang ibu difungsikan di Indonesia ini ataupun di belahan manapun feminine figure itu ya, fungsinya adalah memberikan kasih sayang, memberikan rasa tenang di rumah, memberikan rasa nyaman buat semua anggota keluarga, kan gitu ya, labelnya gitulah kira-kira ya. Kemudian bagaimana peran anak? Anak akan menyelesaikan atau menentukan bagaimana kedua orang tua ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ada juga pengaruh anak, feedback dari anak juga penting. Jadi anak tadinya awalnya ketika lahir tentu saja dia hanya follower buat orang tuanya. Tapi semakin mereka dewasa, anak-anak ini semakin punya peranan di mana boleh jadi mereka turut memberikan warna pada dinamika keluarga ini. Gitu. Semakin anak dewasa, semakin dinamikanya bisa-bisa pindah ke anak. Terjadi loh, contoh kasus. Belum punya anak, lalu kita masih bisa santai-santai nih masing-masing pulang bisa jam berapa aja. Begitu lahir anak, berubah nggak kehidupan? Ya. Kan pasti berubah. Yang laki-laki jadi dituntut istrinya pulang cepet dong. Kamu ini nih anaknya begini, begitu, begini gitu ya. Sementara, padahal anaknya masih kecil banget. Itu aja sudah bisa mengubah dinamika. Bayangin ketika si anak sudah bisa ngasih feedback. Kalau ibunya marah, anaknya udah bisa jawab, kok marah sih mah? Aku kan cuma bilang yang sebenarnya misalnya. Itu kan akan jadi perubahan feedback lagi. Nah dalam kasus tadi, barangkali si ayah tidak kuat peranannya padahal harusnya dia dominan. Barangkali, ini kan kita cuma berandai-andai ya. Dan si ibu, barangkali sebagai ibu yang harusnya memberikan ketenangan dan kasih sayang, di sini justru mungkin gagal memberikan rasa itu. Kalau tadi di kelas kita ngomongin tentang persepsi, sebenarnya ini tergantung lagi pada persepsi masing-masing. Nah, seringkali yang terjadi gini, si ibu merasa dia sudah memberikan segala yang terbaik. Dan memang harus saya akui dalam banyak kasus-kasus memang sudah memberikan yang terbaik. Perhitungan ini dari sudut pandang ibu ya. Kayak misalnya, saya udah masakin anak saya kok tiap hari. Saya yang ngantar sekolah, saya yang jemput, kurang apa? Gitu ya. Sementara buat anak kurang bebas. Aku diantar, aku dikasih makan, aku dijemput. Tapi kalau aku bilang, ma aku mau main dulu. Gak bisa, belajar dulu. Nanti nilai kamu jelek, nanti A, B, C, D gitu. Jadi persepsi. Nah bagaimana kita menjalankan peranan kita, benar atau salah atau tepat atau tidak tepat, itu harus memperhatikan feedback dari persepsi yang terbangun ini. Sobat Psikologi Polri, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, Ibu Rahajeng, mengenai kasus yang terjadi terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja ya. Tentu saat ini kita mengetahui bahwa dalam sebuah anggota keluarga, ini banyak sekali dinamikanya ya. Dari seorang ibu memberikan peran, dari seorang ayah juga seharusnya memberikan peran yang sesuai. Sehingga pada akhirnya outcome atau dampak yang dihasilkan adalah ke perilaku dari anaknya ini sendiri. Lalu seharusnya seperti apa sih peran dari masing-masing anggota keluarga, Ibu? Oke, sebetulnya kalau ditanya apa peran yang seharusnya, dalam dunia psikologi kami nggak mengenal seharusnya. Baik. Tapi yang baik adalah bagaimanakah supaya dinamikanya berjalan dengan baik, kira-kira gitu. Karena apa? Karena setiap keluarga kan punya nilai-nilai yang dijaga masing-masing ya. Jadi ada satu keluarga yang menjunjung tingginya kejujuran. Ada keluarga lain yang menjunjung tingginya prestasi. Ada keluarga lain yang menjunjung tingginya agama. Ada keluarga lain lagi yang menjunjung tingginya adalah bagaimana caranya kamu berbuat baik pada orang. Kan macam-macam nih. Jadi kalau ditanya apakah ada benar salahnya, jadi nggak ada. Tergantung bagaimana bekerjanya. Tapi secara umum, namanya juga berjalannya suatu rumah tangga itu kayak bikin perusahaan. Tentu saja harus ada leader ya, harus ada pemimpin. Jadi dalam sebuah rumah tangga perlu sekali untuk ada salah satunya itu berperan sebagai pemimpin, yang lainnya berperan sebagai co-workernya atau sebagai wakilnya, dan yang lainnya sebagai followernya. Nggak bisa kalau terus-terusan atau tidak bisa berjalan juga kalau tidak ada pemimpin atau pemimpinnya ganti-gantian banget. Harus ada kejelasan. Kenapa? Karena anak akan belajar peran juga dari situ. Anak ini udahlah kebagian genetik dari kita orang tua. Salah satunya yang diturunkan dari kita emosi. Mereka juga harus belajar bagaimana mengatur emosinya dengan baik, bagaimana menjalankan tugasnya sebagai anak gitu ya, baik anak maupun jadi pelajar misalnya, atau mungkin jadi cucu, jadi macam-macam kan perannya banyak nih. Jadi apa yang harus dilakukan? Setiap orang ini harus tahu posisinya
dan harus berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi misalnya si ayah sebagai breadwinner gitu ya, pemberi nafkah, berarti dia harus tampak oleh anak bekerja dengan baik, menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Perannya selalu dua ya kalau bapak-bapak, ada sebagai pekerja, ada juga bapak rumah tangga gitu ya, jadi ayah. Nah dia harus kelihatan peran itu di anaknya. Kalau enggak nanti anaknya tidak bisa mempelajari menjadi seperti dia. Ibu juga sama, dia juga punya peranan. Dia harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga. Supaya setiap anggota keluarga bisa menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Baik. Dalam hal ini, ayah adalah supporter ibu. Karena apa? Karena ibu-ibu pasti galau kalau bapak-bapaknya tidak bisa mensupport dia dengan baik. Nah, anak akan jadi kayak byproduct gitu sementara. Dia akan kelihatan hasil dari ini gimana sih dua orang ini komunikasi, di anak kelihatan. Setelah anak dewasa atau remaja lah tadi ya, barulah kita bisa berharap anak menyumbangkan sesuatu terhadap keluarga ini. Gitu. Jadi peranannya bisa bergerak berdasarkan waktu, tapi tugas utamanya tuh tetap gitu. Baik. Bayang ya? Menarik Ibu. Karena memang dari yang saya simpulkan tadi, memang seorang ayah ini memiliki peranan yang krusial ya. Meskipun memang ibu memiliki peran yang penting di situ, namun ayah ini sebagai seorang leader. Di mana leader ini memang harus mengetahui dinamika yang memang terjadi dalam keluarga seperti itu ya. Apakah ada kemungkinan ketika memang seorang leader ini tidak memiliki pengetahuan yang mungkin mendalam ya Bu ya tentang dinamika keluarga, bagaimana harusnya memberikan treatment ke anak usia 5 tahun mungkin, kemudian terus berlanjut saat umur 15 tahun, apakah cara yang digunakan ini bisa diterapkan sama seperti saat anak ini berusia 5 tahun, sehingga menyebabkan outcome tindakan yang dihasilkan oleh seorang anak ini mungkin menjadi ada kecenderungan untuk memberontak. Karena yang kita ketahui juga berdasarkan teori perkembangan juga dari usia, seiring bertambahnya usia maka karakter dari seorang anak ini ada sedikit-sedikit berubah seperti itu ya, dari yang mungkin tadinya yang mungkin Ibu bilang tadi ya, ordering, menurut, terus kemudian ketika masuk ke masa remaja ini ada keinginan untuk mengekspresikan diri, untuk lebih bebas. Nah, apakah ada kaitannya dengan hal ini, Ibu? Bisa jadi demikian. Kenapa? Karena begini, kan kita punya tugas perkembangan masing-masing. Anak punya, orang tua juga punya. Baik. Sebagai orang tua, tugas kita adalah menjalin relasi dan kemudian belajar untuk bekerja sama dengan orang lain, memberikan rasa aman untuk orang lain lagi. Sebagai anak, tugas mereka sebenarnya adalah bersiap-siap belajar jadi orang dewasa. Apalagi kita bicara remaja ya. Yeah. Remaja itu kan badannya aja udah kayak orang dewasa. Yeah. Sehingga mereka tentu sangat ingin untuk berperan atau berfungsi kayak orang dewasa. Tapi ketika orang tuanya tidak paham bagaimana atau kapan harus belajar memberikan tanggung jawab, maka anak-anak ini akan merasakan dorongan yang kuat. Sementara dari orang tua tekanannya kuat, maka dunia akan melihat dia sebagai rebel atau memberontak. Padahal sebetulnya ini hanya hal normal. Semua anak suatu hari kan akan jadi orang dewasa. Semua yang belajar suatu hari mungkin jadi guru. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk orang tua melakukan tekanan bagi anak yang hanya akan membuat si anak jadi meledak sesuai fungsinya. Karena memang dalam tugas perkembangan anak mereka harus otoritari, maksudnya mereka harus belajar untuk mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Gimana kalau mereka nggak kita latih, nggak kita kasih kesempatan, terus tumbuhnya mau lewat mana? Yeah. Jadi sangat mungkin yang terjadi kemarin adalah ledakan dari tekanan yang sangat kuat. Tapi yang saya nggak tahu ledakannya tepatnya berasal dari mana. Karena ledakan bisa dari mana aja, pemicunya bisa dari mana aja. Yang pasti kemungkinannya memang terjadi peran yang nggak seharusnya gitu. Mungkin yang harusnya memberi contoh kuat, dia justru tidak hadir. Yang seharusnya memberikan ketenangan dan kasih sayang, dia justru jadi memberikan tekanan karena melihat ketidakberfungsian satu pihak tadi. Barangkali begitu ya. Jadi anaknya sendiri mengalami kebingungan dan kemudian dia melakukan sesuatu untuk menunjukkan jati dirinya. Barangkali, kita nggak tahu sih, karena dalam hal ini kan kasusnya belum selesai. Kemudian kita hanya bisa berandai-andai lah ya, kira-kira seperti apa sih kemungkinan dinamikanya. Karena saya setuju banget ini diangkat lebih pada
Banyak sekali kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak. Terakhir sebelum ini yang saya cukup terkejut adalah ingat nggak yang ada pemerkosaan dan pembunuhan? Ya. Jadi satu anak perempuan diperkosa dan dibunuh oleh 4 orang. Yang mana usianya juga tertuanya cuma 16 tahun. 16 tahun ya. Ya kan, kebayang yang paling kecilnya 12 atau 13 gitu. Lagi-lagi remaja, pelakunya lagi-lagi keras. Ada apa kan gitu ya. Nah kan dalam hal ini bisa dilihat lagi apa dinamika keluarganya. Apakah orang tuanya hadir tapi terlalu keras atau orang tuanya tidak hadir? Karena bisa juga loh orang tuanya nggak hadir. Jadi kalau di psikologi kita bilangnya neglected ya, diabaikan. Dua-duanya sama-sama kekerasan. Jadi itu mungkin yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita nih sebagai orang tua kemudian tidak dirasakan hadir keberfungsiannya oleh anak-anak kita. Gitu. Baik, cukup menarik karena ternyata dari pola pengasuhan ketika kita terlalu otoriter juga hasilnya tidak baik, tapi ketika kita terlalu melepas dalam bahasa yang tadi Ibu sampaikan, mungkin neglected atau diabaikan, itu juga ternyata output yang dihasilkan tidak baik. Karena pada dasarnya kita mengetahui anak ini kan akan belajar. Jika memang tidak didapatkan dari keluarga, mungkin dari lingkungan sekitar. Apalagi sekarang juga sudah didukung dengan kemudahan dalam mendapatkan akses informasi untuk menggunakan media sosial, bahkan mungkin untuk anak-anak usia 7 tahun ke atas juga sudah mulai menggunakan ya, Bu. Nah, yang jadi pertanyaan karena memang saat ini mungkin menjadi dilema juga untuk orang tua karena peran orang tua ini kan tidak hanya memberikan pola pengasuhan ya, Bu. Di sisi lain sebagai seorang ayah atau mungkin ibunya itu juga harus melakukan pekerjaan, mencari pekerjaan supaya bisa mendukung sisi ekonomi dari keluarga. Nah, kalau dari Ibu sendiri seperti apa sih, Bu, pola pengasuhan yang mungkin tepat ya, Bu ya? Terutama ketika kedua orang tua ini melakukan pekerjaan. Seperti itu, Bu. Sebenarnya seperti biasa tidak ada yang tepat 100%, tapi kita harus berfungsi bersama. Jadi yang namanya pasangan masih sebaiknya disarankan sebelum punya anak, pasangan ini nih suami istri ini harus sudah kompak dulu. Jadi mereka tahu kapan kosong siapa yang mau ngisi. Jadi dinamikanya harus sudah jadi. Supaya apa? Supaya peranan kita masing-masing itu bisa kalaupun tidak menggantikan, tapi dalam semalam 2 malam aja kan bisa lah gantiin. Jadi misalnya si ayah lagi tugas jadi nggak ada di rumah. Oke, si ibu akan menjadi ayah pada saat seperti itu, pada saat dibutuhkan. Misalnya gitu. Jadi harus ada kekompakan itu nomor 1. Kemudian yang kedua, ya tadi kalau kita udah jelas fungsinya, jadi udah jelas nih si ayah fungsinya leader misalnya. Leader itu tugasnya ngapain aja di rumah. Nah perlahan-lahan ketika anak ini sudah mulai remaja, anak ini bisa kita ajarkan untuk menjalankan peran dan fungsi itu. Perlahan-lahan, tapi sebelum itu terjadi kan dia harus lihat dulu. Bapaknya ngapain sih? Contohnya apaan sih? Kalau contohnya nggak clear, nggak jelas, anaknya nggak tahu mau nyontoh siapa kan gitu. Si ibu juga sama. Dia harus menjalankan peranannya. Peranan ibu-ibu itu disarankan atau diharapkan secara teori gini. Kalau ada yang nyari uang, berarti ada yang ngatur uang. Gitu kan? Kalau ayah sudah bekerja di luar untuk cari uang, maka ibu akan mengatur. Jadi kalau ayah hadirnya misalnya seminggu sekali aja bisanya, berarti ibu yang harus mengisi kekosongan itu dengan apa? Mengkomunikasikan dengan anak. Jadi komunikasi antara ibu dengan bapak harus bagus agar si ibu bisa tetap menceritakan apapun yang terjadi pada anak ke bapak. Jadi pas seminggu-seminggunya itu cuma sekali si bapak bisa datang, bapak ini nggak ketinggalan berita. Sehingga pertanyaannya nggak bosenin. Karena remaja zaman sekarang itu bosenan kalau ditanyanya cuman udah belajar apa belum? Udah makan apa belum? Nilai-nilainya gimana? Iya apaan sih gitu. Nah si ibu ini harus pintar menjembatani. Untuk supaya si anak beritanya sampai ke bapak itu kan cuma ibunya yang bisa. Kalau ayah kemudian mampu menjalankan peranannya dengan kata mama kamu kemarin A B C D F G ya. Lalu si anak akan merasa oh papa mau tahu ya. Oke, papa terlibat. Jadi dia merasakan ada kehadiran kita meski tidak sepanjang minggu. Jadi yang harus ada apa? Satu konsistensi. Kita harus secara konsisten hadir dengan cara apapun. Zaman sekarang kan ada teknologi. Berarti bisa lah nelpon anak setiap jam 5 sore misalnya. Mau lagi ada di belahan dunia manapun jam 5 sore nelpon.
Jam 5 sore video call. Gak usah panjang-panjang, sebentar aja. Anak juga bosen kalau kita gak tahu mau ngomong apa. Tapi kehadiran yang konsisten itu sudah membuat dia sadar kita ada. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah melibatkan anak dalam aktivitas kita jika memang memungkinkan. Punyalah hobi atau apapun yang sama dengan anak atau anak diajarkan supaya bisa saling komunikasinya tuh bisa terjadi di suasana yang berbeda. Seperti itu ya. Nah itu kalau ayah bekerja. Kalau ibu bekerja kurang lebih sama. Ibu boleh sibuk karena kan zaman sekarang memang harus ada dua gitu ya penghasilan normal-normal aja. Yang harus kita lakukan jangan kosong posisinya. Jadi kalau ayah tugas di luar kota, si ibu bekerja, maka ibu juga harus mengisi dengan hal yang sama. Teleponlah anak pada jam yang suami lagi nggak telepon. Cek aja, kontak aja. Yang penting buat anak tuh cuman ada. Terakhir kunci yang terpenting adalah sebetulnya kita tuh harus ada buat anak dalam keadaan anak mengalami masalah. Jadi ketika dia bermasalah, tolong dua-duanya atau salah satu harus betul-betul hadir untuk nolong dia. Karena bonding atau ikatan itu baru terjadi dalam situasi krisis. Jadi kalau situasinya liburan senang-senang, akrabnya segitu-gitu aja. Tapi kalau pas lagi susah, misalnya anaknya lagi putus pacaran, atau nilainya lagi ada yang jelek, atau habis dimarahin guru. Terus kita benar-benar hadir di sisi dia, tidak menyalahkan, tapi kita mendampingi dan benar-benar menyimak sebenarnya apa yang dia sedihin ya. Apa dia takut? Apa yang dia takutin? Kalau kita mendampingi dia di masa krisis, terjadinya tuh ikatan kepercayaan. Jadi terjalin trust. Di situ udah aman. Nggak mungkin terjadi hal-hal yang ekstrim. Karena bagaimanapun juga sejatinya ikatan antara anggota keluarga itu kalau udah terbentuk dan kuat udah aman. Udah gak usah khawatir. Salah-salah paham ada lah pasti, gak mungkin juga rumah tangga gak ada konfliknya ya. Bapak marahin anak, anak dimarahin ibu atau bapak itu biasa lah. Tetapi tidak merendahkan harga diri. Kenapa? Karena udah terikat. Kalau udah terikat coba deh kalau kita misalnya kita lagi baru naksir cewek atau cowok. Terus dia marahin kita. Sebel gak? Paling cuman ya sebel dikit lah. Kenapa? Karena ikatannya lagi kuat. Enaknya ikatan udah kuat tuh begitu. Nah, kunci menjalin ikatan kuat sebenarnya justru berhadapan dengan situasi krisis bersama-sama. Jadi itu yang penting banget. Jangan pernah meninggalkan anak ketika anak merasa dia lagi ada masalah. Ingat ya, ketika anak merasa dia lagi ada masalah, jangan lihat dari sudut pandang kita masalahnya. Suka beda. Buat kita dimarahin guru bukan apa-apa. Buat dia, wah itu kehidupan hidup sematinya dia. Jadi tolong perhatikannya dari sudut pandang anak, bukan dari kita. Bicara persepsi, kita pakai persepsi anak ketika kita mau masuk ke anak. Kita pakai persepsi istri ketika kita mau masuk ke istri. Dan sebaliknya buat istri juga menggunakan persepsi yang suaminya pakai, dipahami dulu, supaya dia bisa masuk ke dalam kebutuhan suaminya sebenarnya apa. Gitu. Membantu nggak? Membantu. Ya menarik ya. Kalau tadi kita lihat memang dalam menjaga hubungan di dalam keluarga ini ikatan bonding yang paling penting ya. Dimana ikatan bonding ini bisa terjalin ketika memang dari dua pihak antara ayah dan ibu ini secara konsisten menjaga kehadiran. Bagaimana supaya orang tua ini bisa tetap hadir, terutama di masa-masa krisis ya ibu ya. Kemudian kalau yang saya lihat tadi, untuk menjaga ikatan, untuk secara konsisten hadir, terutama dalam situasi-situasi krisis ini yang saya lihat ada ilmu komunikasi yang harus diterapkan seperti itu ya Bu ya. Karena tadi juga membahas tentang persepsi. Betul. Bagaimana seorang ayah atau seorang ibu ini harus menggunakan persepsi dari seorang anak ini. Agar mungkin anaknya nanti bisa terbantu untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Menarik Ibu. Kalau yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana sih untuk bisa menciptakan pola komunikasi yang baik dengan anak? Nah ini menjadi satu pertanyaan yang mungkin bisa membantu. Penting ya. Betul sekali. Betul, saya setuju. Kata kuncinya adalah empati. Baik. Kita harus membangun rasa empati dalam setiap anggota keluarga. Semuanya harus punya itu. Tanpa rasa empati, tanpa rasa peduli satu sama lain, jangan harap terbangun sesuatu yang penuh cinta, kasih sayang, kelembutan, nggak ada. Jadi yang paling penting adalah punya rasa empati. Ajarkan anak atau tunjukkan pada anak bahwa kita juga bisa berempati dengan masalah dia. Salah satunya yang tadi, kalau anak lagi cerita dari sudut pandang dia, ya dengerin dari sudut pandang dia. Jangan maunya dari kita. Kan seringkali gitu ya. Salah,
aduh pelajarannya susah banget. Halah cuma gitu aja susah, nggak usah dipikirin, sebentar aja itu. Kamu tuh loh capek melulu, nggak pernah mau belajar. Sudut pandang siapa nih yang dipakai? Gitu. Jadi kunciannya itu aja. Ketika kita terasa oleh anak berempati, oh ibu aku berempati nih sama perasaan aku, dia ngerti nih aku lagi capek. Suatu hari dia juga akan berempati pada kita dalam kasus apapun. Jadi kayak kalau saya ibu-ibu yang seringnya ninggalin anak di rumah, karena saya ada kehadirannya untuk anak-anak, saya juga merasa, oh iya kan mama lagi sibuk. Oke deh, kalau mama nggak ada sehari 2 hari, I can do myself. Aku bisa nyelesain semua sendiri kok. Mama tenang aja. Karena kita berempati, mereka otomatis belajar. Tanpa perlu kita terangin, empati adalah, nggak usah gitu. Tapi tunjukin aja dalam keseharian. Kita mendengarkan dia, kita memahami emosi dia, kita membantu dia. Dia pasti akan melakukan yang sama. Jadi kalau kita bilang, gimana sih nih nggak pernah bantuin mama di rumah semuanya sibuk sendiri-sendiri. Sebenarnya kita perlu berkaca. Ada apa sampai anak nggak ngerti kalau ini waktunya bantuin kita? Jangan-jangan kita nggak pernah bantuin mereka. Itu yang perlu disadari. Sebelum Anda minta sesuatu, tolong kasih dulu sesuatu itu. Supaya mereka paham apa yang diharapkan dari mereka. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih. Poin yang menarik ya, di mana memang dalam sebuah keluarga memang harus dibangun empati. Memang empati ini menjadi tantangan ya untuk dibangun antara ayah, antara ibu dengan anak ya. Nah memang tadi saya juga sudah mendapatkan gambaran ya, bagaimana memang empati ini berdampak positif terhadap dinamika dari keluarga. Namun yang menjadi pertanyaan saya, mungkin ada beberapa dari keluarga yang memang pola komunikasinya sudah terlanjur tidak baik. Sehingga menyebabkan anak ini pada akhirnya diam dengan ibunya atau tidak ingin berkomunikasi. Memilih untuk, udahlah, percuma ngomong dengan ibu saya atau percuma ngomong dengan ayah saya. Nah ini menarik Bu. Bagaimana untuk bisa memperbaiki pola komunikasi yang mungkin sudah terlanjur tidak efektif dalam sebuah keluarga seperti itu. Oke. Komunikasi itu adalah sebuah keterampilan atau skill. Artinya apa? Bisa dilatih. Ya. Jadi kuncinya adalah jangan pernah berhenti belajar. Karena meskipun kita udah orang tua ya, tetap aja belajar tuh seumur hidup. Jadi tolong kenali apabila ngerasa, kok aneh sih kalau aku ngomong A, anak aku kenapa jawabnya C ya? Apa yang salah? Belajar. Zaman sekarang apa sih yang gak ada di sosial media atau dimanapun. Sekolah komunikasi juga ada, sekolah jadi orang tua juga ada. Atau baca-baca YouTube atau apapun. Intinya adalah jangan bosan belajar, jangan menyerah belajar. Dan kalau komunikasi itu harus dilatih. Jadi setiap kita dapat ilmu, oh ternyata kalau ngomong sama anak itu harus lihat matanya ya. Oke kita praktekin itu. Oh ternyata selesaiin dulu ngomongnya anak baru kita jawab. Ya udah itu kita praktekin gitu. Jadi intinya tahu, tambahin knowledge kita. Karena tidak bisa dipungkiri bentukan kita sekarang adalah hasil dari gimana kita dibentuk oleh orang tua kita. Tapi kan nggak perlu nyalahin generasi lalu. Cukuplah kita mulai yang baru sekarang dengan pengetahuan yang ada. Jadi jangan bosan belajar dan jangan ragu untuk mengubah pola apabila memang dirasakan ada yang salah atau ada yang keliru. Sebelum anak-anak kita semakin pendiam dan mereka tenggelam dalam dunianya sendiri. Karena sekarang sungguh ada dunia lain yang sangat mengerikan. Ya. Kalau buat saya sosial media atau handphone, saya selalu bilangnya itu anggap aja hutan belantara. Ada gak sih yang tega nyuruh anaknya masuk hutan belantara? Kan enggak ya. Jadi tolong hati-hati sekali dengan ini. Karena sosial media di negara lain juga kan ada yang sudah membatasi umur. Kenapa? Karena dianggap otaknya belum cukup kuat untuk memproses apapun yang ada di dalam situ. Jadi kita harus hati-hati. Peranan kita juga penting. Makanya kalau kita ngerasa nggak connect nih, oke, belajarlah. Tanyalah. Kan zaman sekarang Angdi banyak ya. Maksudnya psikolog mana sih, online juga ada, offline ada. Kemudian ahli-ahli apalah itu komunikasi atau apa juga banyak. Kita bisa baca kalau nggak mau ngomong langsung. Kita bisa booking sesi online kalau nggak mau pergi kemana-mana. Banyak kok caranya. Tapi jangan pernah berhenti ketika merasa ada masalah. Gitu. Jadi kuncinya belajar. Belajar. Karena komunikasi adalah keterampilan. Keterampilan ya. Iya, bisa dipelajari. Betul. Dan bisa dilatih. Bisa dilatih untuk menjadi lebih baik ya Bu. Betul. Baik, begitu kita bisa lihat ya bahwa ternyata
orang tua pun perlu belajar ya. Iya. Belajar juga tidak bisa hanya satu kali saja, tidak bisa hanya satu waktu saja, tapi secara terus-menerus. Bahkan nanti sampai dengan tua nanti juga orang tua perlu belajar ya Bu ya, bagaimana cara berdinamika dalam keluarga, bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, seperti itu ya. Nah, yang bisa ditekankan di sini atau yang bisa menjadi kesimpulan saya adalah bahwa kita sebagai orang tua ini perlu meningkatkan kesadaran diri untuk mau belajar, tidak hanya stagnan, hanya satu pengetahuan saja atau hanya satu kemampuan saja yang mungkin diterapkan dalam keluarga. Namun kita harus istilahnya membuka diri dulu untuk bisa mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan diri dan mengetahui seperti apa dinamika keluarga yang memang terjadi. Betul. Seperti itu. Sobat Psikologi Polri, tadi kita sudah simak pembicaraan terkait dengan pola pengasuhan yang memang pada akhirnya berdampak pada dinamika keluarga. Tentu juga berdampak pada perilaku yang ditampilkan oleh remaja. Namun sebelum kita tutup sesi pada kali ini, saya ingin mendengarkan lebih lanjut mungkin terkait dengan inti dari yang kita sudah bicarakan pada kesempatan hari ini Bu, kepada Ibu. Terutama mungkin terkait dengan pola pengasuhan ya Bu ya. Baik Ibu. Oke, jadi kesimpulannya adalah jangan lupa peran setiap anggota keluarga itu memang ada. Masing-masingnya punya peran, semuanya harus berfungsi dengan baik. Setiap peran saling mempengaruhi peran lainnya. Jadi kita harus janjian memang kita mau ngambil peranan apa, siapa yang ngambil peranan apa, dan saling belajar terus untuk menerima peran masing-masing dan untuk menghormati peran yang lainnya. Jadi kita harus tahu nih, yang jadi bapak misalnya, harus tahu juga kalau seorang istri itu butuh support dia. Supportnya di sebelah mana? Silakan dicari tahu. Karena lain-lain ya. Sebagai istri juga harus tahu bahwa suaminya sekuat-kuatnya dia, suatu saat dia butuh support juga. Maka istri harus bisa menjalankan perannya juga sebagai menuntut sesuatu, tapi sekaligus juga memberikan sesuatu. Gitu. Jangan lupa berdua ini punya peranan yang sangat kuat untuk mempengaruhi bagaimana seorang anak terbentuk. Anak itu nggak punya pilihan. Dia lahir di antara kita, sehingga kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita hadirkan ini. Nah, anak ini tidak akan jadi anak yang keliru gitu lah ya, kalau bukan karena nonton dari kita. Jadi hati-hatilah dalam bersikap, hati-hatilah dalam bertindak. Selalu ingat apa sih tujuan kita membangun sebuah keluarga. Jangan jadikan cita-cita kita sebagai cita-cita anak. Tapi pahamilah anak dari sudut pandangnya anak. Perhatikan perkembangan dia, seriuslah dengan cita-cita dia. Kita mungkin belum tentu cita-citanya sama hari ini ditanya sama besok kejadiannya gimana ya. Tapi ketika kita menemani dia dalam proses berkembang, itu akan menjadi bekal yang luar biasa buat mereka. Menjadi pribadi yang sehat mental. Jangan lupa, zaman sekarang banyak banget yang kurang sehat mental. Kenapa? Karena waktu kecilnya mereka tidak diberikan vitamin yang cukup. Maka sekarang kita belajar, ilmunya ada kok. Mari kita belajar untuk memberikan anak-anak kita sebuah pengalaman hidup yang menyenangkan. Adalah untuk mereka ketika mereka bermasalah, temani mereka melewati masalahnya tanpa judgement ke mereka. Jangan nemenin tapi ngomelin gitu maksudnya ya. Kemudian si anak akan tumbuh sebagaimana yang kita harapkan, dijamin. Tapi kalau ininya ada yang salah agak bahaya. Dan penutupnya saya rasa kita boleh orang tua. Tapi kita belum tentu sudah bijak. Jadi tetaplah belajar untuk menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Dengan segala ilmu yang ada di dunia ini. Mau ilmu dari segi religionnya agama. Mau ilmu psikologi, ilmu apapun. Pokoknya jangan berhenti belajar. Jangan berhenti berupaya jadi lebih baik gitu. Itu aja sih kayaknya dari saya. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya pada kesempatan kali ini. Sangat bermanfaat sekali ilmunya. Baik, demikian untuk episode pada hari ini. Untuk Psikotalk yang memang sudah dilaksanakan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi pada episode-episode selanjutnya. Sobat Psikologi Polri, mental sehat, kerja hebat.